Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu kepada kami, atas hari ini yang Tuhan berikan bagi kami. Sungguh kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih ya Tuhan, atas kebaikan-Mu untuk hari ini. Ya Bapa, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan di pagi hari ini. Berkati hati dan pikiran kami ya Tuhan. Ajari kami agar dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi nas renungan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita adalah anak-anak Allah. Bukankah ini suatu sukacita bagi kita? Status sebagai anak-anak Allah menggambarkan betapa dekatnya Allah kepada kita dan betapa dekatnya hubungan kita kepada Allah, seperti Bapa dan anak-anaknya. Tentu identitas ini bukan karena upaya kita, bukan karena perbuatan-perbuatan kita, dan bukan juga karena perjuangan kita. Namun identitas sebagai anak-anak Allah adalah karena anugerah kasih Allah kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita dari dosa. Namun saudaraku, Yohanes ingin juga mengingatkan kita, seperti yang dikatakan dalam renungan kita pada hari ini. Tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Apakah kita masih setia sebagai anak-anak Allah? Apakah kita masih bertahan menyandang status sebagai anak-anak Allah? Status ini perlu kita perjuangkan terus, perlu kita pertahankan sampai nanti Yesus menampakkan dirinya kepada kita. Sampai nanti kita dapat melihat Dia. Di sanalah sukacita itu menjadi sempurna. Di sanalah identitas itu menjadi sempurna. Untuk itu Rasul Yohanes ingin mengajak kita semua supaya memperjuangkan dan mempertahankan status kita sebagai anak-anak Allah. Kita masih hidup di dunia yang penuh dengan banyak tantangan-tantangannya. Kita masih hidup di dunia yang penuh dengan pergumulan. Ada suka, ada duka, ada keberhasilan, ada kegagalan, ada tertawa, terkadang menangis, terkadang kita sehat, terkadang juga kita akan mengalami penyakit. Tengah-tengah hal itulah kita perlu ingat selalu siapakah kita yang sesungguhnya. Saudaraku, mari pertahankan, perjuangkan, fokus
kepada identitas kita sebagai anak-anak Allah. Renungan kita ini mengingatkan kita semua supaya kita tahu, tentu sebagai anak-anak Allah kita tidak sama lagi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan keinginan daging yang tidak menunjukkan identitas sebagai anak-anak Allah. Status sebagai anak-anak Allah mengingatkan kita untuk selalu menabur kasih, menjadi terang sebagaimana yang Allah inginkan kepada kita pribadi lepas pribadi. Dan ingatlah bahwa melalui renungan kita ini pun kita diingatkan kita punya hubungan yang dekat dengan Allah, seperti Bapa dekat dengan anaknya, atau seperti anak yang dekat dengan bapaknya. Untuk itu, saudaraku, bersyukurlah dengan status kita pada saat ini, dan tunjukkanlah status kita ini dimanapun kita berada, dalam situasi kondisi apapun. Mari kita tunjukkan identitas kita. Kita tidak sama lagi dengan cara-cara dunia, dengan kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan gelap. Kita tidak seperti itu lagi. Karena kita sudah menyandang status sebagai anak-anak Allah, pembawa terang, pembawa kedamaian, pembawa kasih. Di mana ada kegelapan, di sana kita harus membawa terang. Di mana ada keributan, di sana kita harus membawa damai. Di mana tidak ada kasih, di sana kita harus membawa kasih. Karena kita adalah anak-anak Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga atas firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami sebagai status anak-anak Allah, bukan anak-anak dunia. Anak-anak Allah mengingatkan kami bahwa kami punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Seperti Bapa dekat dengan anaknya, atau seperti anak yang dekat dengan bapaknya. Seperti itulah hubungan kami denganmu. Dan kami harus mengingat status kami sebagai anak-anak Allah. Kami harus mampu, kami harus mau, kami harus berjuang membawa kasih di tengah-tengah tiada kasih, membawa terang di tengah-tengah kegelapan, membawa kebaikan dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Untuk itu ya Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami, supaya kami setia dengan status kami sebagai anak-anak Allah. Sekalipun mungkin ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak duka, pergumulan, persoalan yang silih berganti datang dalam hidup kami. Jangan biarkan Tuhan pergumulan itu membuat kami mundur menjadi anak-anak Allah. Tapi biarkanlah melalui pergumulan itu, tantangan, kesulitan, bahkan sakit penyakit sekalipun, kami justru mengingat bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Dan Kau akan selalu mengasihi kami, menyertai kami, menguatkan kami untuk melewati setiap pergumulan-pergumulan hidup yang harus kami lalui. Ya Bapa, berkatilah hidup kami, berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Mereka yang berduka, mereka yang mengalami pergumulan, mereka yang menghadapi tantangan dan kesulitan hidup, marilah Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Dan mereka yang berulang tahun, yang mendapat berkat sukacita, biarlah melalui berkat-berkat Tuhan, semangat kami semakin menyala-nyala untuk memuji Tuhan,
untuk percaya, untuk mau setia mengikut Tuhan. Ya Bapa yang di sorga, kami mau serahkan hidup kami kepadamu. Biarlah Tuhan yang menjadi pandu kami, menyertai dan menuntun setiap langkah kami. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan, agar dapat kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa yang di surga, ampunilah kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta dan menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.